Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Baik, Bu. Nah, sekarang tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang baik. Apakah anak-anak hari ini bersemangat belajar? Nah, sekarang ibu tanya dulu, adakah yang tidak sekolah hari ini? Siapa aja yang tidak hadir? Yang tidak masuk siapa aja? Anda. Sakit, Bu. Anda sakit. Siapa lagi? Arjuna sakit. Arjuna sakit. Cinta Alfa. Cinta Alfa. Raffi sakit. Raffi sakit. Terus Renita sama Rido juga sakit. Rinta sama Rido ya. Iya, Bu. Nah, banyak teman-teman yang sakit. Jangan lupa yang lain jaga kesehatan juga ya. Nah, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita kerjakan dapat ilmu dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ibu harap semuanya berdiri ya. Patriot proklamasi.
yang mana di dalam video tersebut kalian akan mendapatkan pelajaran bagaimana cara dalam menyikapi masalah yang datang dalam diri kita. Nah, misalnya kalian punya permasalahan, nah di dalam video ini ada gimana cara mengatasinya. Silahkan ditonton ya. Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu kembali di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah kelas. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Pada suatu hari, seorang dosen bertanya kepada para mahasiswanya mengenai berapa berat gelas berisi air yang dia pegang. Ada yang menjawab 100 gram, 20 gram, 50 gram, dan lain sebagainya. Si dosen menjawab, sebenarnya tidak masalah berapa berat dari gelas berisi air itu, karena dia mampu mengangkatnya. Namun yang menjadi masalah adalah berapa lama gelas berisi air itu diangkat. Jika diangkat hanya 1 menit, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jika diangkat selama 1 jam, tangan akan terasa sakit. Jika diangkat selama 1 hari, maka lengan akan mati rasa dan lumpuh. Berat dari gelas dan air di dalamnya tidak berubah, namun semakin lama diangkat, maka akibat buruk terhadap diri kita akan semakin besar. Kekhawatiran, stres, pengalaman buruk di masa lalu yang kita temui dalam hidup sama seperti gelas dan air tersebut. Jika kamu memikirkannya sebentar saja, maka tidak ada masalah. Jika kamu memikirkannya sedikit lebih lama, maka akan mulai menyakitkan. Jika kamu memikirkan itu seharian penuh, maka kamu akan merasa lelah dan tidak bisa melakukan apapun. Jika kamu memikirkannya setiap saat, maka pada saat itu pula pikiran negatif tersebut membebani hidupmu dan merusakmu dari dalam. Selalu ingat untuk menaruh gelas itu. Jangan biarkan pikiran negatif membebani kamu dan merusak masa depanmu. Isi pikiranmu dengan hal positif yang membuatmu bersemangat untuk melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Karena cara terbaik menghadapi masa depan adalah dengan mengukirnya dengan tanganmu sendiri. Semoga bermanfaat dan tetaplah bahagia. Sampai jumpa. Nah, sudah kalian dengarkan videonya? Sudah. Sangat menginspiratif nggak? Ya, Ya. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bisa memberikan apa pelajaran yang dapat diambil dari video inspiratif ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Julia. Pelajaran yang dapat saya ambil dari video tersebut, isi pikiranmu dengan hal positif yang membuatmu bersemangat melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Julia. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Neti, silakan. Pelajaran yang dapat saya ambil dari video tersebut, jika kita memiliki masalah dalam hidup kita, jangan terlalu dipikirkan karena dapat menyakitkan diri sendiri. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Masih ada? Masih ada lagi yang bisa? Nah, misalnya ini kalian punya PR. Kalau kalian pikirkan 1 menit, gak apa-apa. Kalau dipikirkan berjam-jam, kalau dipikir-pikirkan terus sampai gak bisa tidur. Jadi sebaiknya langsung dikerjakan saja, gak usah dipikir-pikirkan sampai berhari-hari. Jadi jika kalian menghadapi masalah dalam hidup, jangan berlarut-larut dalam memikirkannya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Yang kedua, menganalisis
pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa saja tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara RI dalam sidang kedua BPUPKI dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teliti dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Saya kok. Ya, April, silakan. Materi kita minggu lalu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk April. Sekarang kita ingat materi kita minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Yoga. Materi minggu lalu itu tentang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menerapkan norma, ada norma agama, hukum, kesusilaan, dan sopan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang norma-norma ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Ini Ibu ada video tentang pembelajaran kita materi hari ini. Silakan kalian tonton, nanti kalian simak baik-baik, Ibu akan kasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di ruang PPKN Bud TV tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 7 bab 3 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sebelum kita membahas perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kita harus memahami dulu makna konstitusi. Konstitusi itu berarti Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Konstitusi itu dibagi dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persatuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi, kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konstitusi tertulis, misalkan di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konstitusi tidak tertulis, misalkan pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah mufakat dan pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Menurut W, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut tahap demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Di negara Indonesia menurut paham konstitusionalisme yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Jimli Asidi, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau konstitusi di Indonesia disusunnya
Alurnya seperti ini ya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI di masa sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian dibahas hal tentang bentuk negara dan pemerintahan baru. Lalu dibentuk panitia hukum dasar beranggotakan 19 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu panitia ini membentuk panitia kecil diketuai Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Sukarjo, Amaramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukino. 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. RUUD diserahkan ke panitia penghalus bahasa. 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Dilaporkan pula jumlah pasal RUUD berjumlah 42 pasal, termasuk di dalamnya 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal aturan tambahan. 15 Juli 1945, acara pembahasan RUUD. 16 Juli 1945, naskah RUUD diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Nah, ini merupakan dengar tempat duduk persidangan BPUPKI kedua ya. Silakan Kris dan Mitrasi. Yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ulurnya yaitu setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang tanggal 18 Agustus 1945. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya sidang pembahasan RUUD berjalan cepat dan lancar. UUD menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Melalui Berita Republik Indonesia 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI berikan sambutan mengenai harapan-harapan mengenai Undang-Undang Dasar. Pidato Insinyur Soekarno mendapatkan dukungan dari anggota PPKI. Selanjutnya dilakukan pula kesepakatan untuk mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam persidangan itu terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar hasil Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan yang disepakati tersebut antara lain kata muka 5 diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Arti penting Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, itu dia video pelajaran kita tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang bisa memberikan tanggapan mengenai video pelajaran tersebut. Silakan angkat tangannya, ya, Kira. Konstitusi adalah hukum atau dasar tertulis. Contoh konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan Julia. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Julia. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan? Sudah, tidak ada lagi yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Tidak. Nah, jadi perumusan Undang-Undang Dasar itu dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, hasil sidang PPKI itu menghasilkan 3 ya. Kalian boleh juga lihat di dalam buku, itu ada halaman 76.
Silakan buka bukunya. Nah, hasil sidang yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah ada dijelaskan di video. Yang hasil yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sekarang Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 itu ada Selfie, 2 Rehan, 3 Suwati dan Khairil. Kelompok 2 ada Syahira, Julia, Reno dan Zidan. Kelompok 3 ada Fauzan, Siti, Juanda, Asidi. Kelompok 4 ada Yoga, Tito, Nindi dan Neti. Kelompok 5 ada Aprilia, Fikri, Raffi dan Bayu. Kelompok 6 ada Anugrah, Rabi, Widi dan Wahyu. Nah, karena Ibu ganti ya kelompok yang sebelumnya dengan yang sekarang biar ada yang beda. Oke, sekarang kalian silakan duduk per kelompok, dirapatkan mejanya. Diangkat ya mejanya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Buat kelompok berapa, nama anggota kelompok kalian. Buat ya, nah kelompok berapa sama nama anggota kelompoknya. Kenapa nangis? Sudah dapat semua? Reno, kamu masih? Nah, sekarang kalian silakan tulis nama kelompok sama anggota kelompoknya siapa aja. Terus kalian cari jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, dalam mencari jawabannya, kalian boleh mencari paket atau buku PPKN sumber lainnya boleh, silakan. Silakan dicari jawabannya, berdiskusi bersama dengan anggota kelompok. Nah, ini Ibu ada juga kalian boleh ganti-gantian ya per kelompok. Boleh baca-baca ini juga ganti-gantian dengan kelompok lain. Silakan mulai dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya sama Ibu. Baca bukunya, jawabannya bawah deh. Ini kan.
Terus bagi-bagi, misalnya satu cari bentuk ini, yang kedua cari bentuk ini, kan bisa jadinya. Bagi-bagi, misalnya si cari bentuk ini. Jadi kalau bagi-bagi tugas sampai ya. Kalau cari sendiri, cari jawaban juga. Bagi-bagi tugas misalnya biar kemarin kan kelompok satu yang terbaik, jadi sekarang kelompok satu itu udah yang pecah-pecah. Nah, yang tempat ini siapa lagi yang terbaik? Rencananya tadi mau bawa kado untuk kelompok terbaik, tapi lupa, jadi minggu depan selanjutnya saja ya.
Yang di yoga kasih nomor berapa soal apa? Dua. Tadi soal tadi. Ya nggak apa-apa lah nanti temannya yang tuliskan, tapi carikan jawabannya. Bantu temannya cari jawaban. Jawaban yang kalian jangan pilih bisa bisa bekerja Sudah dibilang tadi. I don't care. Dia cari nomor 4.
Bisa lah. Ada nih. Berapa nomor? Di sana satu dari sini satu, di sini dua, di satu, dua. Ceweknya sedikit ya,
Yang nggak kerja pasti Wah, ada ini yang mau dulu. Jadi Rami nomor 1. Jadi siapa yang cari nomor 1? Nomor itu
Iya udah dapat, dia sudah dapat berapa ya? Kalau nggak ada, coba deh. Makanya apa? Kalau kamu jalan, Besok di akhir-akhir semua kelompok baik itu akan dibuka siap ya. Bukannya ditukar lagi kelompoknya.
Muridnya yang baca boleh ya, boleh teman-teman, serah kelompok. Nanti kalau kuliah sudah selesai, kasih tahu ibu ya. Kelompok berapa yang udah? 4. Oke, dulu ya. Untuk anggota kelompok lain. Sudah selesai.
Jangan lupa yang udah selesai, lakukan. Siapa yang akan membacakannya nanti bagi-bagi. Bagaimana kalian mempresentasikannya? Yakinkan anak kalian bisa presentasi yang terbaik. Suaranya dikecilkan. Nah, yang udah selesai, cek kembali hasil diskusinya. Kelompok yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Oke, turunkan, tinggal 2 kelompok lagi kita tulisan anak Nah, nanti tinggal 1 kelompok lagi. Halo, suaranya kurang ajar. Kelompok 5 kalau sudah selesai kasih tahu ya. Kita akan mulai presentasi.
Untuk yang bertanya itu nilainya untuk individu ya, bukan nilai kelompok. Tolong nanti jika temannya tampil yang lain tidak ada yang bersuara. Kelompoknya dengar ibu, kalau ada kelompok yang tampil, tolong kalian jangan ada yang bersuara ya. Apa sudah bisa kita mulai? Adakah kelompok yang mau tampil duluan? Silakan kelompok 4. Yang lain tolong di depan ya. Penampilan dari kelompok 4.
pas baca pamflet itu dari gini loh sampai kampung Ini Cok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 4 ajukan saya sebagai kelompok saya mengisi ada yoga dan bentuk nomor 1 beritakan secara tentang objek kemudian jawaban perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia? Jawaban, karena adanya konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan perintah negara. Bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jawaban, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mempelajari materi ini, Ananda diharapkan menjadi warga negara yang dapat menjadi karakter para pendiri negara dan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 4. Karakter apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam penegasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri, negara tersebut memiliki latar berlakukan suku dan agama yang berbeda. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ini ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Yang bertanya dapat nilai tambahan ya. Ada nilai tambahnya kalau berani bertanya. Ya, silakan. Gimana? Tidak ada yang bertanya? Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau tampil? Selanjutnya, kelompok berapa yang mau tampil? Kalau tidak ada yang angkat tangan, dia akan menunjukkannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil UKBD yang telah kami buat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Ramadhani dan sahabat saya nama Iren. Samping Iren. Keraskan suara. Ceritakan secara ringkas proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan rumusan Undang-Undang Dasar. Keraskan suaranya ya. Menanggapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata pengurutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia karena keadilan adalah berlaku di diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi halnya. Nomor 3. Bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jawab. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. 4. Karakter apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Untuk pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Baiklah, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Keraskan lagi Safir. Yang Baiklah, lain dengar. baiklah, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo bertanya. Kalau bertanya itu dapat nilai, kalian dapat nilai tambahan. Nilai keaktifannya. Nah itu ada pertanyaan. Maksudnya mungkin apa pengertian konstitusi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Konstitusi merupakan hukum yang memiliki
kedudukan paling tinggi dan fundamental sehingga peraturan atau hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalian terdengar? Dan masih ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan menutup presentasi hari ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Udah maju lagi karena sudah ibu yang menunjuk ya. Air teriak saudara, air teriak seperti berlian. Kita berkata kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahira Anissa Fikri. Perkenalkan, nama saya Julia Sansabila Sajitriyanti. Kenalkan, nama saya Rena Febrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal. Baiklah, kami akan langsung memulai presentasi kami. Pertanyaan pertama, ceritakan secara singkat proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. Pertanyaan kedua, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia? Jawabannya adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 3, bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Yang pertama, peristiwa sidang PP. Yang pertama, peristiwa sidang 1 PPKI. Yang kedua, hasil sidang 1 PPKI. Dan yang ketiga, perubahan rumus-rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta dan Naskah Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua BPUPKI. Dan yang terakhir, karakter apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silahkan pada kelompok 4. Bisa ulangi pertanyaannya? Kapan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan? Baiklah, terima kasih. Berikan kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Boleh ya kalau kalian mau
Perumusan pengide. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perumusan pengide 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apa hasil sidang PPKI tanggal 14 Agustus 2025? Bisa ulangi pertanyaannya? Apa hasil sidang PPKI tanggal 14 Agustus 1945? Baru 3 orang ya yang sudah bertanya. Betty, Yoga, sama Nina. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan I.R. Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi kami, karena kesempurnaan adalah judul lagu Rizky Febian. Bisa masak dengan gerak, bisa masak rasanya sungguh nikmat. Sekian presentasi dari kita semua. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 3 maju ke depan. Yang lain tolong dengarkan. Siang-siang pergi ke pasar. Tinggi-tinggi Bukit Cemara. Tinggi dinding Kastil Istana Raja. Salam pembuka untuk mengawali acara. Assalamualaikum wahai saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Fauzan Khairullah sebagai ketua kelompok. Kami akan membacakan LKPD dari nomor 1. Ceritakan secara singkat proses perumusan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban: perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. 2. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPK pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua BPUPK membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nomor 3.
Bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jawaban. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih IS Kadum sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 4. Karakter apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan rela korban kita tanah air dan musyawarah mufakat. Sekian presentasi dari kita. Siang-siang pergi ke pasar. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain apakah ini yang Ibu batasi satu pertanyaan aja ya. Ya silakan segini dulu. Satu aja karena mengingat kelompok kita masih ada 2 lagi. Skema 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan adalah skema 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan adalah Ya silakan. Jangan terlalu lama diskusinya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan adalah: pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea, 2 batang tubuh terdiri dari 1. Menambah 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan dari pasal demi pasal. Sedangkan sistematika adalah perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah: A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. terima kasih dari kelompok 13 dengan menjawab pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ya. Datang keburu menakut iklim. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk pebulu yang paling cantik. Izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Atigal Lestari. Perkenalkan, nama saya Mas Bayu. Pertanyaan 1. Ceritakan secara singkat proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan UUD 1945 dan RUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil yang membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. 2.
Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam satu urutan peraturan perundang-undang Republik Indonesia? Karena dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau disebut sebagai sumber hukum. 3. Bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? 1. Pengertian Undang-Undang Dasar. 2. Pengertian konvensi. 3. Fungsi Undang-Undang Dasar. 4. Proses kesejarahan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Karakter apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jawaban. Para pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya hasil diskusi kelompok kami. Ada satu pertanyaan aja ya, silakan. Sistematika setelah perubahan DNRI 1945 adalah Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? sistematika setelah perubahan DNRI adalah Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hasil sistematika UUD 1945. 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal, sedangkan sistematika setelah perubahan UUD dan NRI 1945 adalah yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok yang sudah bertanya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok yang sudah bertanya. Kami tutup dengan satu pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 6. Silakan maju kelompok 6. Silakan maju kelompok 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Filipina mengucapkan hasil KPI yang pertama-tama mengenalkan diri kami. Saya ketua Rahasia, sekolah saya sekolah muda yang dimulai dari sekolah 1. Ceritakan secara singkat proses pengurusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban. Yang pertama, PPKI itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan Pancasila adalah fondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan Pancasila, maka Pancasila merupakan dasarnya yang sempurna. Dua, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undang Republik Indonesia? Jawaban. Karena aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara. Bagaimana proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jawaban. Setelah selesai merumuskan naskah, kemudian DPR bisa dibubarkan karena persiapan kemerdekaan Indonesia. PKI yang mengambil kemerdekaan Indonesia dari BPUPK. Kira-kira apa yang dituliskan oleh para pendiri bangsa dalam dan dasar negara Republik Indonesia? Maka seorang sarjana hukum PTS terkait Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari Badan Pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada. Kapan pengurusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dalam sidang kedua dilaksanakan? DPRI berbentuk yang kecil untuk membahas dan mempersiapkan pembentukan undang-undang dasar. Baiklah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, sekarang semua kelompok sudah tampil. Jadi kalian boleh kembalikan tempat duduknya seperti semula. Angkat, jangan geser.
Senang sekali Bu. Nah, menurut kalian siapa kelompok terbaik? April. Kelompok berapa yang terbaik menurut kalian? Ini agak berat ya karena kelompoknya ibu lihat bagus-bagus semua. Jadi ibu perlu memikirkannya. Ibu akan beritahu kelompok terbaik minggu depan. Karena ibu lihat semakin baik, banyak yang pakai pantun, semakin berani untuk bicara di depan. Jadi ibu pikirkan dulu ya. Baik-baik Bu. Nah, sekarang kita kesimpulan. Jadi dari pembelajaran kita dari awal, semua materi pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan boleh angkat tangannya. Ya, siapa dulu nih? Fauzan apa Selfie dulu nih? Fauzan Bu. Nah, kata Fauzan boleh perempuan duluan, silakan Selfie. Konstitusi merupakan hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental sehingga peraturan atau hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Selfie. Nah, silakan Fauzan. Konstitusi terdiri dari macam yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fauzan. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Masih ada? Nah, baiklah jika tidak ada. Jadi perumusan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI itu dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan tanggal berapa? 16 Juli 1945. Nah, sekarang Ibu ada soal evaluasi. Ada 5 soal, kalian isi dulu sebentar ya. Untuk ngetes sampai di mana kemampuan kalian paham tentang materi hari ini. Wah, ngantuk enggak? Kasih ke sana. Nanti siapa yang sudah selesai langsung aja angkat ke depan ya. Ibu juga akan sebutkan yang aktif bertanya. Ini ada Neti, tadi Yoga, Nindi, Selfie, Tiko, Syahira. Ada lagi yang mau diucapkan? Sudah itu saja kan yang bertanya tadi yang akan mendapat nilai tambahan.
Tolong LKPD-nya juga ya, LKPD-nya juga karena itu akan menilai LKPD-nya juga. Hasil LKPD-nya akan dinilai. Sudah semua sudah kumpul. Sekalian belum? Sudah kembali duduk. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, semuanya dari dulu. Itu duduk. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan adalah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian baca buku di rumah ya. Nah, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doa. Bersiap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita keluar, tepuk tangan untuk kita semua.